Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, hari ini saya ingin mencoba menyorotin sekaligus memberikan statement-statement tentang kasus korupsi Pertamina yang bikin rugi negara hingga 285 triliun. Ini baru Pertamina. Tempo hari saya dengar sebelumnya itu ada sekitar hampir 1000 triliun. Ini sekarang 285 triliun. Belum lagi kasus yang lain kemarin tambang yang sekitar 272 triliun. Kita itu ribuan triliun sedang dikorupsi oleh orang-orang yang sangat tidak memiliki moral. Inilah beberapa kali saya berkomentar, usul kepada negara, khususnya kepada DPR dan Pak Prabowo sebagai presiden. Cobalah undang-undang perampasan aset itu segera diwujudkan. Kalau DPR tidak mau mengesahkan, presiden bikin perpu. Kan bisa presiden bikin perpu. Karena kalau orang-orang ini korupsi semau-maunya, kemudian dihukum cuma 6 tahun lah, 10 tahun lah, paling tinggi 18 tahun lah, belum lagi dipotong pemotongan-pemotongan kalau hari raya, ujung-ujungnya yang dijalani cuma setengahnya. Ini sangat tidak adil. Sedangkan di sisi lain rakyat, banyak sekali rakyat yang miskin, rakyat yang tidak bisa punya pekerjaan. Mereka itu sudah dikasih kesempatan pekerjaan oleh negara, tapi menggarong uang negara. Mestinya dihukum. Dan mestinya hukuman mati kalau perlu kepada mereka, supaya jerah. Ini juga saya nggak ngerti. Anggota DPR ini tidak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset, maksudnya apa juga nggak ngerti. Apakah itu akan menjadi bumerang kepada mereka kalau undang-undang disahkan? Saya juga tidak ngerti. Demikian juga Pak Prabowo, kenapa juga tidak mau bikin perpu? Waktu zaman Pak Jokowi juga, sekarang Pak Prabowo, bikinlah perpu. Kalau memang undang-undang perampasan aset itu tidak bisa diwujudkan. Jadi kalau perpu dibikin, kemudian nanti baru perampasan aset disahkan, ya nggak apa-apa. Minimal ada penekanan. Ini orang korupsi udah gila-gilaan ini. Udah nggak ada takut-takutnya. Karena apa? Karena orang korupsi sekarang ini mendapat hukuman yang sangat ringan. Sudah begitu pada saat di penjara, mereka pun juga tidak dipenjara sebagaimana mestinya. Dapat fasiliti yang VIP. Kalau ketahuan, baru dobrak-abrik. Kalau nggak ketahuan, ya sudah, mereka mendapatkan tempat yang tidak semestinya mereka dudukin. Tapi terlepas dari semua itu, sebenarnya penegakan undang-undang, percuma kita tangkapin koruptor. Kalau hukumannya masih ringan. Kalau ancamannya berat, hukuman mati misalnya, tidak mungkin. Koruptor-koruptor itu mau korupsi mikir 1000 kali. Di Cina, di Tiongkok, di Korea Utara, itu berani menghukum mati. Di Arab Saudi berani menghukum mati orang-orang yang korupsi. Kenapa negara kita nggak berani? Bahkan perampasan aset aja nggak berani. Perampasan aset itu kan Anda nggak dihukum mati para koruptor. Anda cuma diambil semua hartanya untuk kami, untuk rakyat. Yang sudah kau curi itu diambil lagi oleh negara. Digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kita ini serba susah. Undang-undang perampasan aset tidak bisa dijalankan, tidak bisa disahkan, tidak juga dibuat perpu, hukumannya juga ringan. Sampai kapanpun yang namanya korupsi terus menggila di semua lini, di semua institusi. Nggak ada yang tidak korupsi. Cuma besarannya aja yang beda-beda. Kalau orang Jawa bilang, kalau bisa, ngono ya ngono tapi aja ngono lah. Korupsi jangan gila-gilaan. Bayangkan kalau korupsi ratusan triliun kayak model kayak gini, kata Pak Mahfud MD, per warga itu bisa dapat 20 juta per bulan. Coba, kalau ribuan triliun itu dibagi ke rakyat, rakyat kita sudah sejahtera.
Belum lagi sumber-sumber daya kita dikuasai oleh orang-orang tertentu, segelintir orang, termasuk asing. Coba kalau semua itu dikuasai oleh negara. Undang-undang kita kan jelas bahwa kekayaan alam yang ada di negara kita dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saat ini tidak ada. Dari Sabang sampai Merauke, kekayaan alam kita itu dikuasai oleh swasta. Pertanyaannya, apa yang didapat oleh negara? Yang dikuasai negara yang telak itu cuma minyak. Pertamina itu saya lihat, dikuasai oleh negara berbentuk BUMN. Kalau yang lain kayak batu bara, kayak tambang emas dan lain-lain itu swasta semua, bahkan asing yang menguasai. Pertanyaan saya, kalau semua itu dikuasai oleh segelintir orang, itu negara dapat apa? Sedikit komparasi. Coba lihat itu yang namanya Dubai. Coba lihat yang namanya Arab Saudi. Mereka itu cuma punya minyak, tapi karena minyak dikuasai oleh negara, maka rakyatnya makmur. Dan mereka kalau ada yang korupsi, hukum mati. Mereka seperti itu. Coba kalau di negara, seluruh aset negara ini, seluruh kekayaan negara dikuasai oleh negara, tidak dikuasai oleh segelintir orang, saya yakin kita akan makmur. Karena kita punya semuanya. Minyak kita punya, tambang macam-macam kita punya. Dan itu tidak dimiliki oleh negara lain. Bahkan Singapura yang tidak punya apa-apa itu bisa kaya, bisa menjadi negara maju. Karena apa? Karena akalnya dipakai. Di Indonesia sudah akalnya nggak dipakai. Bagaimana mau akal dipakai? Sudah menjabat korupsi. Apa akalnya dipakai? Enggak. Sudah begitu pemerintahnya juga membiarkan orang-orang menguasai aset. Bahkan para pejabat tinggi itu banyak yang menguasai aset negara. Menguasai tambang. Dan kelihatannya dibiarkan saja. Tidak pernah ada pembatasan. Siapapun boleh memiliki apapun. Ini berbahaya. Padahal jelas-jelas undang-undang kita mengatakan seluruh kekayaan alam negara dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya oleh kemakmuran rakyat. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Bukan dikuasai oleh negara. Saya tidak mengerti. Apa ini saya yang salah berpikir atau negara yang salah melaksanakan kewajibannya? Yang jelas bunyi undang-undangnya seperti itu. Tapi coba rekan-rekan lihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Semua dikuasai oleh segelintir orang. Jadi yang kaya itu, kalau orang-orang yang segelintir orang sudah menguasai, mereka hanya menumpuk-numpuk hartanya. Dia tidak pernah peduli dengan rakyat yang tidak makan. Tidak pernah peduli dengan rakyat yang tidak bekerja. Tidak pernah peduli dengan rakyat yang kesulitan. Mereka menumpuk-numpuk harta sampai beratus-ratus triliun. Bahkan hartanya itu disimpan di luar negeri. Bukan disimpan dalam negeri. Ini terjadi di negara kita. Padahal negara kita, kalau mau belajar sedikit aja sama Arab Saudi, sama Dubai, negara kita itu udah kaya. Melebihi mereka. Melebihi mereka. Itu mungkin rekan-rekan sedikit cerita dari saya dan mudah-mudahan masukan. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo ini mendengarkan. Sehingga Pak Prabowo juga berpikir, saya tahu Pak Prabowo sangat peduli dengan rakyat. Tapi bukan hanya cuma berhenti di statement, tapi betul-betul di pelaksanaan. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.